Kisah Rasul pasal 2. Baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, dengan sepenuh-penuhnya, mereka semua bersehati berhimpun pada satu tempat. Tiba-tiba datanglah dari langit suatu bunyi bagaikan tiupan angin yang keras, yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka itu lidah-lidah seperti api yang terbelah-belah, dan hinggap di atas setiap mereka. Maka mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam lidah-lidah yang lain, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Maka di Yerusalem diamlah orang-orang Yahudi dari segala bangsa di bawah langit yang taat beribadah. Ketika bunyi itu kedengaran, orang banyak itu datang berkerumun dan bingung, sebab masing-masing mendengar mereka berbicara dalam dialeknya sendiri. Dan mereka semua takjub dan heran, katanya satu sama lain, "Lihatlah, bukankah semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin, masing-masing kita mendengar dialek kita sendiri di mana kita dilahirkan?" Orang-orang Parti, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dan Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara di dalam dialek kita sendiri, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Maka semuanya takjub dan bingung, katanya satu sama lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain yang mengolok-olok berkata, "Mereka penuh air anggur manis." Khotbah Petrus. Ayat 14, tetapi Petrus berdiri bersama 11 murid itu, mengangkat suaranya dan berkata kepada mereka itu, "Hai orang-orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah olehmu akan hal ini dan perhatikanlah perkataanku. Karena orang-orang ini tidak mabuk sebagaimana yang kamu sangkakan, sebab hari ini baru jam ketiga. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, Aku akan mencurahkan rohku ke atas segala daging, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orang mudamu akan melihat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tuamu akan bermimpi-mimpi. Pada hari-hari itu, aku akan mencurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan hamba-hambaku perempuan, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan keajaiban-keajaiban pada langit di atas, dan tanda-tanda pada bumi di bawah, yaitu darah dan api dan uap asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum kedatangan hari Tuhan yang besar dan hebat itu. Maka akan terjadi kelak, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, adapun Yesus dari Nazaret, seorang yang disahkan Allah di antara kamu dengan perbuatan-perbuatan kuasa dan mukjizat-mukjizat, dan tanda-tanda yang dikerjakan Allah melalui Dia di tengah-tengahmu, seperti yang telah kamu ketahui. Dia yang telah diserahkan sesuai dengan maksud Allah yang pasti dan yang tahu lebih dahulu, kamu telah menangkapnya, menyalibkan dan membunuhnya dengan tangan-tangan orang durhaka. Yang telah dibangkitkan Allah, dilepaskan dari sengsara maut, sebab tidak mungkin ia tetap ditahan oleh kematian. Karena Daud berkata tentang Dia, "Saya melihat Tuhan terlebih dahulu di hadapan saya senantiasa, sebab Ia ada di sebelah kanan saya, sehingga saya tidak goyah. Karena itu hatiku bersukacita dan lidahku bergembira, terlebih lagi dagingku juga akan tinggal di atas pengharapan. Sebab Engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di dalam Hades, dan Engkau pun tidak akan mengizinkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau akan menyatakan jalan-jalan kehidupan kepadaku, Engkau membuat saya penuh dengan sukacita oleh hadirat-Mu. Tuan-tuan dan saudara-saudara, biarlah aku berkata dengan bebas kepadamu mengenai nenek moyang Daud,
bahwa Ia mati dan juga dikuburkan, dan kuburnya ada dengan kita sampai hari ini. Tetapi sebagai seorang nabi, dan karena Ia mengetahui bahwa Allah telah bersumpah kepadanya, dengan suatu sumpah bahwa dari buah pinggangnya secara daging, Ia akan membangkitkan Kristus untuk duduk di atas tahtanya. Ia yang telah melihat ini sebelumnya, mengatakan tentang kebangkitan Kristus, bahwa jiwanya tidak ditinggalkan di dalam Hades, dan juga dagingnya tidak akan melihat kebinasaan. Yesus inilah yang telah dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini, kami semua adalah saksi-saksinya. Karena itu, sesudah ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan sesudah menerima perjanjian Roh Kudus dari Bapa, Ia mencurahkannya seperti yang sekarang kamu lihat dan dengar. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, tetapi ia sendiri berkata, Tuhan berfirman kepada Tuhanku, duduklah engkau di sebelah kananku, sampai kujadikan musuh-musuhmu alas kakimu. Karena itu biarlah segenap isi rumah Israel mengetahui dengan pasti, bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang sama, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sidang Jemaat mula-mula. Ayat 37, ketika mendengar hal ini, tertusuklah hati mereka dan berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, Tuan-tuan dan saudara-saudara, apakah yang harus kami perbuat? Lalu Petrus berkata, bertobatlah kamu, dan masing-masing dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagimulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi semua yang jauh, yaitu seberapa banyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan menasihati, katanya, selamatkanlah dirimu dari generasi yang terbalik ini. Kemudian mereka yang menerima perkataannya itu, dengan sukacita dibaptiskanlah, dan pada hari yang sama, ditambahkan kepada mereka kira-kira 3.000 jiwa. Dan mereka bertekun di dalam ajaran rasul-rasul, dan di dalam persekutuan dan di dalam memecahkan roti, dan di dalam doa. Maka datanglah ketakutan ke atas setiap jiwa, dan banyak tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat dikerjakan oleh rasul-rasul itu. Dan semua yang percaya itu ada bersama, dan segala barang dimiliki bersama. Dan mereka menjual barang-barang dan harta miliknya, lalu dibagi-bagikannya kepada sekaliannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan mereka bertekun setiap hari dengan sehati di dalam bait Allah, dan memecahkan roti dari rumah ke rumah, dan makan bersama-sama dengan sukacita dan dengan hati yang tulus, sambil memuji Allah, dan mereka itu disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada gereja, orang-orang yang diselamatkan.